Apa sahabat live sering seperti ini? Saat jerawat muncul di wajah kita, langsung merasa gemas dan sangat ingin untuk kita pecahkan jerawatnya. Atau mungkin kita merasa puas setelah berhasil mengeluarkan isi jerawat sampai tuntas. Faktanya, memencet atau memecahkan jerawat terutama di area segitiga wajah, dahi, hidung hingga dagu kita bisa membawa resiko yang sangat serius, bahkan mengancam nyawa. Wah, memangnya bisa seserius itu? Penasaran kenapa memecahkan jerawat itu bisa sefatal itu dan apa saja resiko yang ada di baliknya? Mari kita cari tahu lebih banyak bersama Live in Fullness to Eternity. Ya benar, bisa sefatal itu. Kenapa? Ini karena area tersebut terhubung langsung dengan pembuluh darah menuju ke otak kita dan 4 saraf kranial utama yang kendalikan fungsi wajah kita. Itu kenapa satu tindakan sederhana saja seperti memencet atau pecahkan jerawat bisa berujung pada infeksi otak, kelumpuhan wajah, atau bahkan kematian. Kedengarannya menakutkan, memang begitu kenyataannya. Mari kita bahas lebih lanjut dengan 5 bahaya pecahkan jerawat itu seperti apa. Yang pertama, infeksi dan peradangan yang semakin parah. Sahabat Live, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jerawat terbentuk karena pori-pori kecil tersumbat oleh sebum atau minyak di sel kulit mati dan bakteria Propionibacterium acnes. Nah, ketika kita pencet jerawat kita, ini yang terjadi. Dinding folikel rambut di kulit kita bisa robek dan pecah. Akibatnya, nanah dan bakteri yang seharusnya keluar ke permukaan malah bisa masuk lebih dalam ke lapisan dermis kulit. Itu artinya seperti kita paksa kotoran masuk lebih dalam ke dalam rumah, bukan dibuang keluar. Belum lagi kalau kita pencet jerawat kita dengan tangan yang kotor, bakteri dari tangan kita pasti langsung pindah ke wajah kita atau jerawat kita. Hasilnya jerawat yang tadinya kecil jadi semakin merah, bengkak, meradang, dan bahkan bisa muncul jerawat-jerawat baru di sekitarnya karena bakteri menyebar. Dan kondisi ini disebut infeksi sekunder dan bisa berpanjang waktu penyembuhan jerawat hingga berminggu-minggu. Jadi sahabat Live, bukannya sembuh lebih cepat, jerawat yang dipecahkan justru jadi semakin parah dan menyakitkan. Yang kedua, bekas jerawat permanen dan kulit bopeng. Ini yang paling ditakuti banyak orang ya sahabat Live. Saat memencet jerawat, kita tidak hanya merusak permukaan kulit, tapi juga struktur kulit yang lebih dalam. Jadi sahabat Live harus tahu, kulit kita ini punya 3 lapisan utama. Epidermis atau lapisan terluar, dermis lapisan tengah, dan hipodermis atau lapisan di dalam. Nah, folikel rambut kita dan kelenjar minyak kita itu berada di lapisan dermis. Jadi kalau kita pencet jerawat dengan paksa, tekanan yang kita berikan bisa rusak jaringan dermis dan sebabkan kerusakan permanen. Akibatnya apa? Yaitu sahabat Live, muncullah bekas jerawat. Kita sebut noda hitam yang bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yang lebih parah lagi, jerawat yang dipencet terutama yang ukurannya besar atau sering muncul di area yang sama bisa tinggalkan cekungan-cekungan kecil atau kita sebut bopeng pada kulit wajah kita. Bopeng ini terjadi karena proses penyembuhan kulit yang tidak sempurna akibat kerusakan jaringan yang terlalu dalam. Artinya bekas bopeng ini sangat sulit dihilangkan dan biasanya perlu perawatan medis khusus seperti laser atau chemical peel yang tentunya mahal dan makan waktu lama. Jadi kepuasan sesaat memencet jerawat bisa berujung pada penyesalan seumur hidup. Yang ketiga, resiko infeksi otak dan kelumpuhan wajah. Nah, ini yang paling berbahaya sahabat Live. Dan banyak orang tidak menyadarinya. Tahukah kita bahwa ada area di wajah yang disebut triangle of death atau segitiga kematian. Area ini meliputi hidung, area di bawah hidung, hingga kedua sudut mulut kita. Kenapa disebut segitiga kematian? Karena area ini terhubung langsung ya dengan pembuluh darah yang menuju ke otak kita. Tepatnya di sinus cavernosus.
sebuah rongga besar di belakang mata yang mengalirkan darah dari wajah ke otak kita. Jadi begini bahayanya, ketika kita memencet jerawat di area segitiga ini, bakteri yang ada di jerawat bisa masuk ke pembuluh darah dan mengalir langsung ke otak kita. Nah, kondisi ini bisa sebabkan trombosis sinus cavernosus, yaitu terbentuknya bekuan darah di sinus yang bisa picu kerusakan otak serius bahkan kematian. Selain itu, tepat di bawah hidung dan mulut kita ada 4 saraf kranial utama yang mengendalikan fungsi motorik wajah kita seperti ekspresi kita, kedipan mata kita, dan gerakan bibir kita. Kalau salah satu saraf ini terinfeksi akibat bakteri dari jerawat yang kita pencet, wajah kita bisa alami kelumpuhan permanen. Mengerikan bukan Sobat Life? Itulah mengapa dokter selalu peringatkan kita untuk tidak memencet jerawat di area wajah kita, terutama area segitiga. Dan yang keempat, penyebaran jerawat dan breakout muscle. Sahabat Life, pernahkah kita memencet satu jerawat lalu beberapa hari kemudian malah muncul banyak jerawat baru di sekitarnya? Nah, itu bukan kebetulan. Ini ternyata karena mekanisme sederhana. Saat kita memencet jerawat kita, nanah dan bakteri yang keluar tidak selalu bersih sempurna. Sebaliknya, sebagian nanah dan bakteri malah menyebar ke pori-pori kulit di sekitarnya. Nah, bakteri Propionibacterium acnes yang ada di dalam jerawat sangat suka dengan kondisi lembab dan berminyak. Jadi ketika mereka dipindahkan ke pori-pori baru yang juga berminyak, mereka akan dengan senang hati berkembang biak dan membentuk jerawat baru, Sobat Life. Belum lagi kalau kita pencet jerawat dengan tangan yang tidak bersih. Itu sama seperti kita sebarkan bakteri ke seluruh wajah kita. Hasilnya bukannya satu jerawat yang hilang, malah muncul jerawat baru dalam jumlah yang lebih banyak alias breakout massal. Ini yang disebut dengan domino effect, yang artinya satu jerawat dipencet, 5 jerawat baru akan muncul. Kondisi ini sangat frustasi Sahabat Life, karena kita merasa seperti tidak pernah lepas dari masalah jerawat. Padahal semua ini bisa dicegah kalau kita tidak memencet jerawat sejak awal. Yang kelima adalah rasa sakit, pembengkakan, dan kemungkinan komplikasi serius. Yang terakhir ini seringkali langsung kita rasakan ya Sahabat Life. Saat kita pecahkan jerawat kita, terutama jerawat yang belum matang atau masih dalam proses penyembuhan. Rasa sakit yang kita rasakan itu adalah sinyal dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang salah. Memencet jerawat secara paksa bisa sebabkan trauma pada kulit dan jaringan di bawahnya. Akibatnya, area jerawat akan semakin bengkak, memerah, dan terasa nyeri bahkan walau hanya disentuh sedikit saja. Nah, dalam kasus yang lebih parah, jerawat yang terus-menerus dipencet bisa mengeras dan jadi kutil yang permanen. Nah, kondisi ini jarang terjadi, tapi membutuhkan operasi khusus kalau sudah terlanjur terjadi. Lebih mengkhawatirkan lagi, ada tanda-tanda bahaya yang harus segera kita waspadai setelah kita pecahkan jerawat, yaitu rasa nyeri yang semakin parah, bengkak yang makin besar dan memerah, demam, mata jadi bengkak atau penglihatan buram, seperti sakit kepala hebat atau bahkan muntah. Kalau gejala-gejala ini muncul, itu tandanya infeksi sudah menyebar ya Sahabat Life. Dan kita harus segera cari pertolongan medis tentunya. Karena ingat, penanganan sejak dini bisa mencegah komplikasi yang lebih parah seperti sepsis atau infeksi darah atau abses yang memerlukan tindakan bedah Sobat Life. Jadi sekali lagi Sobat Life, jangan pernah anggap remeh kebiasaan memencet jerawat. Nah, sekarang setelah kita pahami betapa berbahayanya memecahkan jerawat ya Sobat Life, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita atasi jerawat dengan aman tanpa harus memencetnya. Berikut ini beberapa tips praktis yang bisa kita terapkan. Pertama, gunakan obat jerawat yang tepat. Pilihlah obat jerawat yang mengandung bahan aktif seperti benzoil peroksida, asam salisilat, atau retinoid yang dijual bebas di apotek. Ketiga, bahan ini sudah terbukti efektif membuka pori-pori kulit dan mengeringkan jerawat. Untuk jerawat yang lebih parah, konsultasi dengan dokter kulit agar bisa dapat resep obat yang sesuai kondisi kulit kita. Kedua, kompres jerawat dengan air hangat atau es batu. Kompres hangat bisa bantu membuka pori-pori agar jerawat lebih mudah kering atau pecah dengan sendirinya.
Sementara kompres dingin bisa bantu kurangi pembengkakan dan peradangan. Jadi silakan lakukan kompres selama 10 hingga 15 menit beberapa kali sehari untuk hasil maksimal. Yang ketiga, jaga kebersihan wajah dengan benar. Jangan lupa kita cuci wajah 2 kali sehari dengan sabun khusus wajah yang lembut dan tidak ada parfum atau alkoholnya. Dan tentunya jangan suka menyentuh wajah kita dengan tangan yang kotor, karena ini bisa pindahkan bakteri ke kulit wajah kita. Dan keempat, terapkan gaya hidup sehat. Mari kita jaga pola makan kita, kurangi makanan tinggi gula dan produksi susu yang bisa perburuk jerawat. Minum air putih minimal 2 liter per harinya dan istirahat yang cukup. Olahraga teratur dan kelola stres dengan baik, karena stres adalah salah satu pemicu utama jerawat. Dan kelima, gunakan produk non-komedogenik. Pilihlah produk skincare dan makeup yang berlabel non-komedogenik atau oil free, yang artinya produk tersebut tidak akan menyumbat pori-pori. Dengan jangan lupa juga gunakan tabir surya setiap hari untuk lindungi kulit wajah kita dari sinar UV yang bisa perparah jerawat. Sebagai kesimpulan kita, sahabat live, jadi sudah terbukti ya bahwa memecahkan jerawat bukan solusi yang tepat. Malah bisa membawa bahaya serius. Dari infeksi dan peradangan, bekas permanen dan bopeng, resiko infeksi otak dan kelumpuhan wajah, penyebaran jerawat, masal hingga komplikasi yang mengancam nyawa, semuanya bisa terjadi karena kebiasaan memencet jerawat yang terlihat sepele ini. Yang perlu sahabat live ingat, jerawat adalah kondisi kulit yang umum dan akan sembuh dengan sendirinya kalau kita sabar dan merawatnya dengan benar. Kepuasan sesaat memencet jerawat tidak sama sekali sebanding ya dengan resiko jangka panjang yang bisa kita hadapi. Jadi mulai hari ini mari kita tahan godaan untuk memencet jerawat kita. Nah, mari kita lebih sabar dan percaya pada proses penyembuhan alami tubuh kita. Kalau jerawat sangat mengganggu, jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter kulit profesional yang tahu cara atasi jerawat dengan aman dan tanpa resiko. Demikian pembahasan kita hari ini. Sahabat live, semoga kita semua terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Live in Fullness, Twitter Meeting.